Kata pengantar, Pasi Salberg. Di tahun 2000, buku seperti ini tidak akan pernah ditulis. Ketika itu, lanskap pendidikan global tampak sangat berbeda. Inggris baru saja melalui satu dekade penuh reformasi sekolah fundamental yang menggarisbawahi target pencapaian yang lebih tinggi dan penilaian siswa yang lebih sering, yang menggoncang kehidupan siswa dan guru semuanya. Swedia sedang berada di tengah implementasi salah satu reformasi sekolah yang paling radikal, dengan menciptakan sekolah jenis baru yang membebaskan orang tua dalam memilih pendidikan alternatif untuk anak-anak mereka. Di Asia Tenggara, negara seperti Jepang, Hong Kong, Korea Selatan, dan Singapura menyetel sistem pendidikan mereka menjadi lebih cepat dan hasil pembelajaran yang lebih maju, terutama dalam bidang kemampuan membaca, matematika, dan IPA. Helgrip dan Shirley 2010. Amerika Serikat banyak melakukan eksperimen di negara-negara bagiannya dengan fokus memperketat akuntabilitas guru dan sekolah demi tingkat pencapaian siswa dan kelulusan yang tinggi. Kala itu adalah awal dari sebuah era peningkatan upaya untuk pencapaian yang lebih tinggi. Seandainya buku ini ditulis pada tahun 2000, buku ini sama halnya dengan kebanyakan buku serupa di masa itu, akan menyarankan model baru dari guru yang efektif, strategi untuk memperbaiki sekolah yang mengalami kegagalan, atau perintah untuk memperbaiki seluruh sistem edukasi. Jika Anda berkesempatan bertanya kepada para peserta dalam sebuah pertemuan pendidikan internasional, kemana mereka akan pergi untuk menemukan inspirasi dan ide-ide yang bagus dalam mengembangkan pendidikan dan memperbaiki mutu sekolah, sebagian besar mungkin akan memilih negara-negara yang telah disebutkan di atas. Anda mungkin juga akan mendengar beberapa dari antara mereka menyebutkan apa yang sedang terjadi di Australia, Selandia Baru, Jerman, atau Belanda. Sistem pendidikan di beberapa negara ini telah menerapkan model yang baru, menarik untuk memonitor perkembangan pendidikan, menyampaikan informasi kepada orang tua, hal-hal yang positif yang telah dilakukan sekolah, dan menciptakan bentuk kepemimpinan pendidikan yang baru. Tujuan untuk studi tour dan proyek penelitian bersama yang secara teratur mempelajari inovasi dan perubahan bisa dikatakan adalah negara-negara itu juga. Namun ada satu negara yang mungkin hanya akan disebut segelintir orang sebagai negara dengan segala tawaran yang menarik ketika berbicara tentang pendidikan, Finlandia. Semua berubah pada suatu malam di bulan Desember 2001. Ketika OECD, Organization for Economic Cooperation and Development, atau Organisasi Kerjasama dan Pengembangan Ekonomi, mempublikasikan hasil studi internasional pertamanya tentang kemampuan anak-anak berusia 15 tahun yang berhubungan dengan keterampilan membaca, matematika, dan ilmiah yang telah mereka peroleh di dalam dan di luar sekolah, yang dikenal dengan PISA, Program for International Student Assessment, atau Program Penilaian Siswa Internasional. Semua mata tertuju pada negara Nordik, Skandinavia, Finlandia, Islandia, dan Kepulauan Faroe kecil ini. OECD 2001. Di luar perkiraan, Finlandia dengan populasi hampir 5,5 juta orang telah mencatatkan dirinya melampaui semua 31 negara OECD lain dalam tes yang dirancang untuk menunjukkan seberapa baik orang muda akan berhasil memahami pengetahuan ekonomi yang dinamis ketika mereka beranjak dewasa. Lebih lanjut lagi, tampak bahwa di Finlandia pencapaian siswa di antara sekolah-sekolah yang berbeda kurang bervariasi, dan bahwa pembelajaran anak-anak di sekolah tidak terlalu dipengaruhi latar belakang keluarga dibandingkan negara lainnya. Di atas semuanya itu, orang Finlandia sepertinya dapat mencapai hasil yang mengagumkan. Ini hanya dengan belajar di sekolah yang masuk kategori sederhana. Tidak heran dunia pendidikan dibuat bingung. Komunitas pendidikan internasional dan media global bukanlah satu-satunya pihak yang dibingungkan oleh posisi Finlandia yang tidak terduga tersebut. Di Finlandia sendiri, ada sedikit goncangan di antara pihak otoritas, akademik, dan pakar pendidikan. Sepertinya tidak ada seorang pun yang memiliki penjelasan yang cukup atas performa pendidikan penduduk Finlandia yang superior diukur dengan standar internasional.
Semua terjadi sebelum Desember 2001. Sebuah sekolah komprehensif 9 tahun, kelas 1 hingga 9, yang berdiri di tahun 1970-an menerima keterik tajam yang semakin banyak dari berbagai lini masyarakat Finlandia. Sekolah-sekolah menengah atas dan universitas-universitas menyalahkan sekolah-sekolah yang baru ini karena perlahan tapi pasti berpelan dalam menurunnya tingkat pengetahuan dan keterampilan yang diharapkan sudah dimiliki siswa ketika memasuki tingkat pendidikan selanjutnya. Beberapa pemilik perusahaan ikut bersuara, menambahkan bahwa generasi yang lebih muda kurang memiliki etos kerja yang baik, dan mereka seringkali diajarkan hanya untuk mencari kenyamanan dan menghindari kerja keras. Ada juga orang tua yang berpikir bahwa anak-anak yang memiliki kemampuan dan bertalenta lebih tidak diberi ruang yang cukup di sekolah komprehensif tersebut untuk mengembangkan potensi mereka sepenuhnya. Solusinya saat ditawarkan adalah meniru apa yang dilakukan sebagian besar penduduk dunia lainnya. Menurut reformasi yang disarankan termasuk menciptakan standar yang lebih tinggi, mendapatkan informasi terperinci tentang pencapaian siswa, memberikan orang tua pilihan yang lebih banyak berkenaan dengan kemana akan menyekolahkan anak-anak mereka, serta menciptakan sekolah khusus untuk anak-anak berbakat. Penolakan yang banyak terhadap sekolah komprehensif Finlandia ini teredam setelah Desember 2001. Bisa dipastikan jika bukan berkat PISA, buku ini tidak akan pernah ditulis. Bagaimana orang-orang Finlandia menanggapi ribuan pertanyaan dan rasa ingin tahu tentang kesuksesan sekolah-sekolah mereka? Banyak orang Finlandia yakin bahwa ada 5 unsur penting yang membuat siswa Finlandia lebih baik daripada teman sebaya mereka di penjuru dunia lain. 4 di antaranya berkaitan langsung dengan sekolah dan amanat yang diembannya. Yang satu adalah tentang apa yang dilakukan anak-anak ketika tidak di sekolah. Anda sebaiknya bagaimanapun tetap ingat bahwa saat menjelaskan mengapa sesuatu terjadi dalam sistem sosial yang rumit, maka itu selalu melibatkan berbagai spekulasi dan tidak pernah bisa 100% pasti. Pertama, kami berpendapat bahwa sekolah komprehensif tempat anak-anak mulai belajar ketika beranjak 7 tahun menyediakan pendidikan dan perkembangan yang seimbang, menyeluruh dan berorientasi pada anak, serta meletakkan suatu fondasi pembelajaran yang baik, pantas. Kurikulum di sekolah Finlandia memberi porsi yang sama rata untuk semua mata pelajaran sehingga memberikan kesempatan bagi semua anak untuk mengolah berbagai aspek kepribadian dan bakat mereka. Tidak hadirnya sekolah swasta dan tidak munculnya persaingan antara sekolah dapat diartikan bahwa semua sekolah harus menjadi sekolah yang baik tanpa menghormati di mana mereka berada dan siapa yang mereka layani. Mayoritas siswa Finlandia belajar dalam kelas yang secara sosial campur tanpa melihat atau memisah-misahkan kemampuan atau status sosial ekonomi mereka. Dalam 4 dekade terakhir, semangat inklusivitas ini telah membentuk pola pikir para guru dan orang tua untuk percaya bahwa setiap orang dapat belajar apapun yang diinginkan selama ada dukungan yang layak dan cukup. Sebagai hasilnya, fokus terhadap kesejahteraan, kesehatan, dan kebahagiaan siswa di sekolah menjadi salah satu tujuan utama bersekolah di seluruh penjuru Finlandia. Kedua, dari awal kami menyadari bahwa keberhasilan dalam mengajar di kelas yang heterogen mensyaratkan guru-guru yang dilatih dengan lebih baik daripada yang kami terima hingga tahun 1970-an. Konsekuensinya, pendidikan keguruan berubah haluan dari perguruan tinggi ke universitas berbasis penelitian. Sebagai bagian dari reformasi pendidikan komprehensif yang lebih tinggi, para guru harus lulus dari program magister berbasis penelitian yang sama seperti profesi lain di Finlandia. Para guru lulus baru mempelajari psikologi anak, pedagogik, pendidikan khusus, mata pelajaran didaktik, dan kurikulum yang lebih banyak daripada rekan-rekan mereka di perguruan tinggi sebagai bekal tanggung jawab profesi mereka yang lebih luas di sekolah mereka. Di tahun 1990-an, para guru diharapkan untuk secara kolektif merancang kurikulum sekolah mereka, memilih cara paling efektif untuk mengajar, menilai seberapa baik anak didik mereka dalam belajar,
dan mengarahkan pengembangan dan pertumbuhan profesi mereka sebagai guru secara mandiri. Penguatan profesi mengajar di Finlandia yang harus menerus ini telah membangun kepercayaan yang kuat dan penting bagi guru di sekolah, yang berakibat pada peningkatan status guru dan keterkaitan menjadi seorang guru di antara pemuda-pemudi Finlandia. Ketiga, kami memutuskan untuk mengembangkan mekanisme yang permanen demi mengamankan dan meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan siswa di semua sekolah. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa kurangnya kesehatan dan kesejahteraan yang mendasar di rumah tidak menghalangi kesempatan anak didik untuk menjadi berhasil. Tulang punggung dari sistem pendukung ini adalah struktur pendidikan khusus dengan asumsi bahwa masalah-masalah yang terkait dengan pendidikan harus diidentifikasi dan ditandatangani sedini mungkin. Setiap sekolah diberi sumber daya dan personel yang cukup untuk menyelesaikannya. Setiap sekolah di Finlandia harus membentuk suatu tim kesejahteraan siswa beranggotakan para ahli, guru, dan pimpinan yang membahas masalah-masalah yang menjadi perhatian utama dan memutuskan penyelesaiannya dengan cara terbaik yang mungkin dilakukan. Tidak dapat dimungkiri dengan dijadikannya semua layanan pendidikan khusus di semua sekolah, maka ini menuntut pendanaan yang lebih banyak. Meskipun demikian, ini telah menciptakan sebuah dasar kesehatan pendidikan yang kuat dan lurus di Finlandia. Keempat, kami berpikir bahwa kepemimpinan pendidikan di level tengah, contohnya sekolah dan distrik setempat, harus berada di tangan pendidikan yang berpengalaman dan berkualitas. Tentu saja kami berharap bahwa seorang kepala sekolah memiliki kualitas untuk mengajar di sekolah yang dipimpinnya. Para pemimpin di sekolah juga harus cocok dan pas untuk memimpin orang-orang dan organisasi belajar mengajar yang berada di bawahnya. Hierarki kepemimpinan di sekolah Finlandia relatif rata. Sebagian besar kepala sekolah juga mengajar para siswanya. Selain melakukan tugas kepemimpinan, ini menjamin para pemimpin di sekolah-sekolah tetap memiliki hubungan langsung dengan pengalaman di kelas. Kami juga telah mencatat bahwa guru-guru seperti lebih mudah menerima masukan dan berbicara tentang apa yang menjadi masalah mereka ketika mereka mengetahui bahwa bos mereka juga mengajar dan mungkin menghadapi problem serupa saat berada di kelas. Menurut pendapat saya, di sekolah Finlandia, para pemimpin adalah para guru dan para guru adalah para pemimpin pedagogis. Kelima, kita tahu bahwa situasi para siswa ketika berada di luar sekolah memainkan bagian yang signifikan sebagai variasi pembelajaran di sekolah. Meskipun latar belakang keluarga Finlandia sebagai contoh memiliki relasi yang kuat dengan pencapaian siswa daripada banyak negara lain, apa yang terjadi kepada para kaum mudanya saat tidak berada di sekolah memiliki peran yang penting baik bagi sukses dan segala pendidikan. Karena itu, kebijakan tertentu yang dirancang untuk anak dan kaum muda bersama dengan jaringan yang kuat terdiri dari asosiasi, perkumpulan, dan organisasi, memiliki dampak positif yang besar terhadap kesejahteraan, kesehatan anak-anak, serta modal sosial yang semuanya berkontribusi bagi pembelajaran mereka di sekolah. Ada sekitar 100.000 asosiasi non-pemerintah dengan sekitar 15 juta anggota di Finlandia. Aliansi 2016 ini menunjukkan bahwa orang Finlandia secara aktif ikut serta dalam bermacam kegiatan di luar pekerjaan dan sekolah mereka. 3 dari 5 orang muda Finlandia terlibat dalam beberapa jenis kegiatan sosial di waktu luang mereka. Kegiatan paling umum yang ditawarkan asosiasi tersebut adalah olahraga, seni, dan budaya. Dalam organisasi ini, orang muda belajar untuk melengkapi pengetahuan dan keterampilan yang telah mereka pelajari di sekolah. Ketika 90% orang muda Finlandia melaporkan bahwa setidaknya mereka memiliki satu hobi di luar sekolah, jelas sekali ini memainkan peran yang besar bagi performa mereka di sekolah.
pengembangan dan pemeliharaan anak di usia dini yang universal, penanganan kesehatan publik, dan sistem perpustakaan umum yang terbesar luas adalah beberapa faktor yang ikut mendukung kerja sekolah dalam menolong semua anak didik menjadi sukses. Sulit untuk memahami bagaimana sistem pendidikan bekerja dan bagaimana unsur yang berada baik di dalam dan di luar sistem tersebut mempengaruhi hasil. Karena itu, sangat sulit untuk membuat kesan yang baik tentang sistem pendidikan selain dari sistem di mana Anda ambil bagian di dalamnya. Kunjungan seminggu yang diisi dengan observasi sekolah dan mendengarkan para ahli jarang sekali memberikan wawasan yang cukup untuk memahami pendidikan Finlandia yang sebenarnya. Apa yang perlu Anda lakukan adalah mengajar di Finlandia. Diajar oleh orang Finlandia, inilah yang membuat Tim Walker menjadi pembawa pesan unik di dunia tentang perbaikan pendidikan. Tulisannya mencerminkan sebuah pemahaman yang lebih luas tentang rajutan budaya yang tinggi di sekolah Finlandia dan menyinari para pendidik bagi yang berbasis luar negeri dan yang berbasis Finlandia. Saya bertemu Tim tidak lama setelah dia pindah bersama keluarganya dari Boston ke Helsinki. Kemudian kami berbincang-bincang tentang bagaimana sekolah Finlandia berada dari sekolah khas Amerika. Saya kagum mendengar kisahnya tentang kelas 5-nya. Selama berada di sekolah komprehensif Resu, sebuah sekolah umum Helsinki yang juga menawarkan program sarjana muda internasional, sebuah tempat yang sering saya kunjungi dan saya kenal baik, Tim sering berhadapan dengan bahan-bahan sekolah Finlandia yang dapat Anda baca secara lengkap dalam buku ini. Untuk dapat menulis tentang aspek-aspek praktis yang membuat sekolah Finlandia berbeda, seseorang harus memiliki suatu sudut pandang yang lain daripada yang lain. Saya tidak bisa memikirkan nama lain yang dapat melakukan ini lebih baik dari Tim. Ketika saya hendak mempublikasikan edisi kedua dari buku saya yang berjudul Finnish Lesson, What Can the World Learn from Educational Change in Finland? Saya bertanya, apakah penerbit saya akan menempel stiker di sampul belakang yang berbunyi peringatan? Jangan coba ini di rumah. Alasannya adalah begitu banyak pertanyaan dari para politikus, pemimpin pendidikan, dan guru yang pada intinya ingin tahu bagaimana cara menerapkan sistem sekolah Finlandia di negara mereka sendiri. Penerbit saya mengerti keprihatinan saya, namun mereka tidak menempelkan stiker apapun. Meskipun demikian, saya pikir mustahil untuk memindahkan sistem pendidikan dari satu tempat ke tempat lainnya. Sistem pendidikan seperti tanaman atau pepohonan yang tumbuh baik hanya di tanah dan iklim sendiri. Buku Tim Walker Teach Like Finland, 33 strategi sederhana untuk kelas yang menyenangkan, menjelaskan kenyataan ini dan menawarkan Anda langkah-langkah praktis tentang bagaimana memasukkan kebahagiaan dan hal-hal yang menyenangkan di sekolah. Jika Anda mampu melakukannya dengan ide-ide yang disampaikan, Anda akan mengajar sedikit seperti Finlandia. Semoga berhasil.